Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Kita bahas 2 ayat saja karena ini panjang-panjang. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 18, Allah berfirman, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Walaisatit taubah, dan bukan dikatakan bertaubat, bukanlah dikatakan bertaubat lilladzina ya'maluna sayyi'at, bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan, bagi orang-orang yang mengerjakan dosa. Jadi bukanlah kesebut taubat bagi orang-orang yang mengerjakan dosa. Ibu, Allah menyatakan waktu bulan yang lalu, nanti saya sampaikan hadisnya, bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tubu, bertaubatlah kalian semua, taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin karangan Syekh Abul Lais As-Samarqandi, Kangjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, atadzaruna manittaibi. Kata Rasul begini, Pak, apakah kamu tahu, atadzaruna, wahai para sahabat, atadzaruna, apakah kamu mengetahui, man, siapa at-taibi, orang-orang yang bertaubat itu? Qalu, para sahabat menjawab, a'lamu, qalu Allahu wa rasuluh a'lamu. Menjawab para sahabat ditanya oleh baginda tadi dengan menjawab Allah dan Rasulnya lah, dan engkaulah wahai Rasulullah a'lamu, yang lebih mengetahui yang bagaimana itu taubatan nasuha sebenarnya. Subhanallah, ibu dan bapak, ternyata oleh Rasul dikupas tuntas. Jadi selama ini kita nyebut taubatan nasuha itu taubat yang sebenar-benarnya, yang tidak mengulangi dosa sebelumnya. Ternyata tidak, Bu. Tidak, Bu, bukan yang itu maksudnya. Ternyata dikupas, ternyata dalam hadis tersebut ada 8 golongan. Kalau masuk ke 8 golongan ini, dia akan termasuk taubatan nasuha. Maka baginda langsung menjawab, kalau engkau pengen tahu, wahai para sahabatku, dan engkau menjawab yang lebih tahu adalah Allah dan Rasulnya, maka ada 8 kriteria golongan orang-orang yang bertaubat. 1, mantaba walam yata'allamil ilmi falaisa bitaibin. Di kitab Durrah pun ada ya, yang sering saya ngaji di masjid-masjid. Mantaba, barang siapa yang bertaubat. Ini ayat tentang taubat. Mantaba, barang siapa yang bertaubat, walam yata'allamil ilmi, akan tetapi dia nggak belajar ilmu, akan tetapi dia nggak pernah ngaji, akan tetapi dia nggak pernah hadir di majelis ilmu. Hari Sabtu minggu keempat
Dia nggak pernah hadir ngaji di Masjid Al-Hidayah. Falaisa bitaibin, kata Rasul, maka dia tidak termasuk golongan orang yang bertaubat. Jadi ibu udah masuk nih, bapak yang hadir sekarang udah masuk kriteria pertama. Amin. Maka kata baginda, orang-orang yang ngaji setelah sholat subuh berjamaah maka akan diberikan 6 keistimewaan. Yang pertama, ar-rizku minal halal. Allah akan jamin rizki dalam kehidupan ibu dan bapak halal, barokah, thayyibah, wasi'ah. Amin. 1. Ar-rizku minal halal. Yang kedua, wayanju min adzabil qabr. Orang yang ngaji, yang rajin istiqomah hadir ke majlis-majlis ilmu, Allah akan bebaskan siksaan dari kubur nantinya. Allah akan bebaskan siksaan kubur nantinya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu akan mengalami mati. Pasti akan mengalami mati. Maka untuk itu, maka bekallah yang menjadi satu tumpuan buat kita. Karena ketika kita mati, yang diantar itu ketika kematian ada 3. 1, ahluhu. 2, wa maluhu. 3, wa amaluhu. 2 pulang, yang 1 masuk ke liang lahat. Yang mana yang pulang? Ahluhu, keluarganya. Yang mana yang kedua? Wa maluhu, hartanya. Dan yang ketiga, wa amaluhu, amal ibadah kita masuk ke liang lahat. Dan di antara amal ibadah kita tidak lain adalah ngaji pada pagi ini. Amin. Yang ketiga, orang yang ngaji diberikan 6 keistimewaan. Kata baginda Nabi, di dunia tidak cukup rizki yang halal, di alam kubur dibebaskan dari siksaan. Maka yang ketiga, wa yu'ta kitabahu biyaminih. Orang yang rajin ngaji, Allah akan berikan catatan di sebelah kanan. Dalam Quran surah Al-Insyiqaq ayat 7 dan 8. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Fa'amma man utiya kitabahu, maka adapun orang-orang yang diberikan catatannya di sebelah kanan, biyaminih, di sebelah kanan, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka pasti Allah akan berikan hisabnya, perhitungannya dengan perhitungan yang mudah. Amin ya rabbal. Di dunia ar-rizku minal halal, yang suka ngaji mah Pak, dijamin rizkinya halal, barokah, thayyibah, wasi'ah. Amin Bu. Di alam kubur Allah bebaskan siksaan. Amin Pak. Di padang mahsyar Allah berikan catatan di sebelah kanan. Rapot kita di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri. Kalau di sebelah kanan, janji Allah, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, pasti Allah akan hitung amaliyahnya dengan hitungan-hitungan yang mudah. Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran. Amin. Karena rapotnya bagus. Yang keempat,
wa yamurru 'alas sirat kal barqil khatib. Yang suka ngaji nanti ketika di padang mahsyar Allah hitung dengan hitungan yang mudah. Maka ketika melintasi jembatan sirat kal barqil khatib, bagaikan kilat yang menyambar begitu cepat. Kilat yang menyambar begitu cepat. Padahal itu jembatan sirat, jembatan Siratal Mustaqim, tipisnya lebih tipis dari rambut, sehelai rambut yang dipotong-potong 7, tajamnya bagaikan pedang Sayyidina Ali karramallahu wajhah, pedang Zulfikar yang bercagak 2, dan panasnya lebih panas dari neraka jahanam. Tapi bagi yang rajin ngajinya Sabtu Minggu keempat, maka insya Allah Allah akan berikan yamurru 'alas sirat kal barqil khatib. Allah berikan ketika melintasi jembatan sirat bagaikan kilat yang menyambar begitu cepat. Amin. Dan yang kelima, wa yahsyuru ma'an nabiyyin. Yang suka ngaji, yang suka istiqomah hadir di halaqah ilmu, Allah akan berikan ke yang kelima keistimewaannya, tidak lain adalah Allah kumpulkan bersama dengan para nabi. Allah kumpulkan bersama dengan para rasul. Terutama kita akan dikumpulkan dengan kekasih tercinta kita, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad. Adamun Idrisun guguduma Saleh wa Ibrahimu kullu mutaba Lutu wa Ismailu Ishakun kadza Yaqubu Yusufu wa Ayyubu tada. Nabi Syuaibun Harunu wa Musa wal Yasa Dzulkifli Daudu Sulaimanu Taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Muhammad Khatimul Anbiya Isa wa Muhammad Khatimul Anbiya. Khatimul Anbiya, penutup para nabi, tidak lain adalah baginda Nabi Muhammad. Wa yahsyuru ma'an nabiyyin, bayang kelima. Kita akan dikumpulkan dengan para nabi dan rasul sesuai janji Allah dalam Quran surah Al-Fatihah yang kita bacakan. Siratal ladzina an'amta alaihim, isinya alaihim apa? Minan nabiyyin wassiddiqin wassyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Alhamdulillah. Jalan yang Engkau berikan kenikmatan kepada mereka, alaihim kepada mereka, him isinya apa? Ma'an nabiyyin, beserta para nabi. Dikumpulkan kita di sana. Wasiddiqin, bersama para sahabat Nabi. Wasyuhada, bersama orang-orang yang mati syahid. Wassalihin, bersama orang-orang yang soleh. Wahasuna ulaika rafiqa dalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya robbal. 1124.000 nabi,
yang tidak wajib kita ketahui kumpul di surga. 313 rasul yang tidak wajib kita ketahui kumpul di surga. Diseleksi lagi. Nabi dan rasul yang wajib kita ketahui kumpul di surga, yaitu jumlahnya 25 nabi dan rasul. Dari Kangjeng Nabi Adam sampai Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nabi yang terpilih yang bernama Ulul Azmi tidak lain, ada 4 kumpul di surga nantinya. Yang pertama Kangjeng Nabi Nuh, yang kedua Kangjeng Nabi Ibrahim, yang ketiga Kangjeng Nabi Musa, dan yang keempat tidak lain adalah Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulul azmi kumpul di sana, dan insya Allah kita yang mengaji pada hari ini Allah kumpulkan bersama dengan para nabi dan rasul, termasuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Dan yang keenam, yang terakhir, wabanallahu baitan. Biar ngajinya pada betah, Allah berikan keistimewaan yang keenam. Apa itu? Kalau kita ngaji istiqomah di Masjid Al-Hidayah, supaya kita masuk pondasi yang pertama, orang-orang yang bertaubatan nasuha. Amin. Apa keistimewaannya yang keenam? Wabanallahu baitan fil jannah. Kata Rasul, Allah akan bangunkan satu rumah di surga. Miyakutati humara, miyakutati hamra, dari yakut yang berwarna merah. Itu rumah dibangunnya dari yakut intan berlian yang berwarna merah. Lahu baginya arba'una baban. Allah sediakan dari satu rumah tersebut 40 pintu. Allah bangun di satu rumah itu, berarti 40 pintu Allah berikan kepada yang rajin ngaji. Berarti dari satu rumah ada 40 pintu. Berarti ini bukan rumah biasa, melainkan Allah berikan kepada yang ngaji dengan istiqomah istana di surga Allah subhanahu. Amin ya rabbal. Masjid Al-Hidayah dari batu merah, namanya bata merah. Masjid Al-Hidayah dari hebel. Rumah kita pun demikian, dibangun dari pasir, dibangun dari sprit, dibangun dari semen. Tapi yang ngaji rajin istiqomah ke Al-Hidayah, Allah nanti akan bangunkan kita satu rumah di surganya, yang terbuat bukan dari pasir, yang terbuat bukan dari semen, yang terbuat bukan dari hebel, yang terbuat bukan dari batu atau bata merah, tapi terbuatnya dari yakut yang berwarna merah, intan berlian yang luar biasa, yang masing-masing satu rumah tersebut ada 40 pintu. Berarti 40 pintu tersebut bukan rumah biasa, melainkan Allah bangunkan istana di surga. Amin ya rabbal. Insya 6 keistimewaan yang ngaji ya. Selanjutnya ada 8, masih 7 lagi Bu. Kalau pengen kesebut taubat, yang kedua, waman taba falam yazid bi'ibadihi, kata Rasul. Wahai jamaah Al-Hidayah, kalau kita pengen kesebut taubat, walam yazid bi'ibadihi,
seseorang tersebut tidak nambah-nambah ibadahnya, falaisa bitaibin, maka dia bukan termasuk golongan orang yang bertaubat. Kalau kita pengen kesebut taubatan nasuha ini Pak, nambahin dong ibadah kita, tambahin ibadah kita. Contoh, kalau ada subuh datang qobliyah jangan lepas, sunnahnya tambahin, bonusnya kita ambil. Kalau zuhur qobliyah ba'diyah zuhur, kalau asar qobliyah asar, kalau maghrib ba'diyah maghrib, qobliyahnya goer muakkad, ya bukan sunnah muakkadah tapi goer muakkad. Kalau isanya qobliyah ba'diyah isya, tambahin tuh Pak. Kalau kita pengen masuk golongan taubatan nasuha, jangan yang wajib doang. Udah mah yang wajib pas Ramadan doang. Udah Ramadan mah subuh, kesiangan, duhur, kesibukan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya itu yang sholat. Yang puasa tambahin Senin Kemis dong Bu, tambahin puasa Rajab, tambahin puasa Syawal, biar kita nyampe ke Maret nanti kita puasa Ramadan nggak kaget. Kenapa Mike Tyson ketika bertanding ngejatohinnya cepet? Ronde pertama ngejengkang, ronde kedua ngegubrak. Ya, cuman beberapa ronde tuh Mike Tyson. Karena ketika dicek, dia warming up-nya luar biasa Pak, latihannya luar biasa. Sebelum bertanding di ring disaksikan oleh jutaan manusia, dia latihannya luar biasa. Kenapa sama Holyfield kalah? Karena nggak latihan Bu. Akhirnya ngegigit kuping Holyfield. Karena nggak latihan. Sama kita ketemu Ramadan besok nih Maret, mudah-mudahan panjang umur, amin. Tanggal 23 Maret kita puasa, insya Allah mudah-mudahan ahli hisab sama ahli ru'yat sepakat, amin. Tapi kita nunggu saja keputusan pemerintah. Insya Allah kalau kita udah biasa Senin Kemis, nyampe ke yang wajib nggak kaget Pak. Ya ini yang wajib saya suka lakuin waktu sunnah. Biziyadi walam yazid biibadihi, tambah-tambahin tuh yang namanya ibadahnya. Kalau sholat atau yang sunnah qobliyah ba'diyah, udah dawam qobliyah ba'diyah atau tahajud tiap malam, minimal 2 rakaat cukuplah. Jam 4 sebelum ke Masjid Al-Hidayah, nggak harus jam 2. Udah dawam itu tahajud, duha nanti setelah ngaji. Tambahin sunnah-sunnahnya, bonusnya kita ambil yang Allah sediakan, amin. Puasanya kalaupun Ramadan atau tambahin Senin Kemisnya. Kalaupun yang namanya Ramadan Senin Kemisnya udah dawam, tambahin dengan Rajabnya, nanti bulan Januari kita masuk Rajab. Kalau enggak atau nanti Syawalnya habis Ramadan 6 hari. Man shoma Ramadhana summa atba'u sitan min Syawalin kasiyamid dahri kulli. Kalau pengen puasa selama 1 tahun cukup 6 hari Syawal. Cuman jangan putus-putus tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bagikan puasa selama 1 tahun. Amin. Ya Robbal. Kalau kita ibaratnya sudah latihan, ketika yang wajib datang kita nggak bakal kaget. Insya Allah kita akan dimudahkan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu. Amin ya Robbal alamin. Kalau sedekahnya rajin Pak, ini sedekahnya rajin,
zakatnya paling kenceng. Sebab sedekahnya rajin. Yang sunnah aja rajin, apalagi yang wajib, begitu. Ya. Insya Allah. Ini belum haji nih yang wajib nunggu lama, atau umroh yang sunnah. Biar ntar ketika hajinya nggak kaget ngelihat Ka'bah. Biar kita nggak hajinya nggak kaget ngelihat raudhah. Ya Allah, raudhah seperti ini. Ma baina baiti wa mimbari raudhatan min riyadil jannah. Apa-apa yang diantara yang namanya mimbarku, diantara rumahku adalah sebahagian taman-taman surga Allah Subhanahu. Tuh, yang sunnahnya kita jalanin. Kalau pengen kesebut taubatan nasuha. Yang ketiga, waman taba. Sebab ayatnya walaisatit taubah ya. Ayat ini. Ciri taubatan nasuha yang ketiga, waman taba walam yurdil khosoma, kata Rasul. Barang siapa yang bertaubat tapi dia enggak memaafkan musuh-musuhnya, falaisa bitaibin, maka dia bukan termasuk golongan orang yang bertaubat. Bu. Kalau kita masih ada musuh sama tetangga, masih benci sama tetangga, kita bukan termasuk golongan yang bertaubat. Pernah saya bilang ya, ingat yang dua, jangan ingat yang dua. Ingat yang dua, jangan ingat yang dua. Apa itu? Ingatlah kebaikan orang lain, jangan mengingat kebaikan kita kepada orang lain. Ingatlah keburukan kita kepada orang lain, jangan ingat-ingat keburukan orang lain kepada kita. Kalau ingat yang dua, jangan ingat yang dua, dilaksanain, kagak punya musuh. Yakin. Sebab itu firman Allah. Apa itu ingat yang dua tadi? Ingatlah kebaikan orang lain, jangan mengingat kebaikan kita kepada orang lain. Kenapa Kiai nggak boleh ngingetin kebaikan kita? Kata Allah, in ahsantum li anfusikum. Kebaikan itu kalau kita berbuat kepada orang lain kembali kepada diri kita, jangan diinget-inget. Takut nggak jadi amal. Terus, ingatlah keburukan kita kepada orang lain, jangan mengingat keburukan orang lain kepada. Kenapa? Karena Allah, wa in asatum falaha, kata Allah dalam Quran surah Al-Isra, jika kamu berbuat buruk kepada orang lain, hakikatnya kamu berbuat buruk kepada diri sendiri. Ingetin keburukan kita. Kita khawatir melakukan dosa nih. Nih temen kenapa ya Allah, ini temen jamaah di Al-Hidayah kok beda banget sekarang ya Allah, ditanya diem, melengos ditanya melengos. Saya sapa malah bimoli, bibir monyong 5 cm. Waduh, saya takut dosa nih. Ya Allah, ada apa ya? Saya minta maaf lah langsung. Tuh begitu tuh Bu. Ngingetin dosa kita. Jangan ngingetin dosa dia kepada kita, jangan. Ingetin yang namanya dosa kita, jangan ngingetin kebaikan kita kepada dia. Ingatlah kebaikan kita, ingatlah yang dua, jangan ingat yang dua. Ingat nih, yang pertama, ingatlah kebaikan orang lain kepada kita. Ya Allah, tetangga kemarin itu luar biasa, saya hajat dia paling ngebantuin, bikin tenda dia paling sibuk, masang-masangin bangku dia paling capek. Ya Allah, mudah-mudahan ganjaran pahalanya dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingetin kebaikannya, jangan ngingetin kebaikan kita kepada orang lain. Jangan, saya mau udah nyumbang segini. Saya mau udah ngasih segini. Wah jangan, itu nggak jadi amal Bu.
ingat yang dua, jangan ingat yang dua. Insya Allah yurdil khosoma, dalam kehidupan bertetangga kita nggak punya musuh. Amin ya robbal. Kalau kita masih punya musuh, masih iri dengki sama tetangga, berarti kita bukan termasuk golongan orang yang bertaubat. Pak, 3. Yang keempat, ini perlu dicatat, ini penting ini. Waman taba walam yughayyir libasahu wa zinatahu falaisa bitaibin. Pak. Udah makan kacangnya. Ini yang keempat nih. Barang siapa yang bertaubat walam yughayyir, tapi dia tidak mau merubah libasahu, pakaiannya, wazinatahu, dan perhiasannya, falaisa bitaibin, maka dia bukan termasuk golongan orang yang bertaubat. Bu, kalau kita pengen bertaubat, Pak, rubah pakaian kita. Ini mah sholat, bukan pakaian yang khuzu zinatakum inda kulli masjid. Hoi, pakaiannya, perhiasannya, pakaiannya yang bagus kalau ke masjid. Ini mah sholat pakai kaos, di belakangnya cap semen. Semennya 3 roda. Atau yang di belakang bukan Allahu Akbar, Allah 3 roda, begitu. Pak, pakaian pakaian yang suka ada bacaan itu makruh. Ya, kalau sholat kita pakai pakaian yang ada bacaannya. Pakai kaos bola nomor 10 Messi, mentang-mentang juara. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi Lionel Messi, begitu ntar. Kenapa? Karena di depannya ada bacaan. Makanya sunnah kita pakai pakaian yang bersih, pakai pakaian yang tidak ada yang namanya gambar-gambar, pakai koko putih supaya yang di belakang nggak keganggu. Ini mah pakaiannya sholat, pakai bulu jin, bulu setan. Udah pada sobek-sobek lagi. Nggak masuk ke taubat tuh. Ya. Saya, santri saya Bu, ditetapin begini. Kalau kalian liburan hari ini atau semester ini, walam yughayyir libasahu, kalau pengen kesebut santri, jangan rubah itu pakaian. Tetap mau ke puncak, kalian pengen hiburan, mau ke pantai, peci pakai. Mau ke mall, sarung pakai. Nih nyiriin santri. Kan dulu mah Pak, dulu itu kalau yang make pakaian santri, make sarung, make koko, make peci, itu suka diledek kalau di mall. Bapak belum kering begitu katanya. Tapi sekarang Bapak udah biasa, di Lipo aja saya pakai sarung udah biasa. Bu, di Jawa Bu, di Tebu Ireng, tanya Pak Haji tuh. Di Tebu Ireng, di daerah Jombang, Jawa Timur, sarungan ke mall. Sarungan, kemana-mana sarungan. Kita mah gengsi, pakai peci aja dilipat. Kalau diangkot pakai peci dilipat, masukin ke tas. Tapi orang-orang Nasrani Bu, lihat nanti Natal, orang-orang Nasrani Pak, dengan gagahnya dia memamerkan kitab Injilnya, naik angkot make jas, naik angkot make dasi, naik angkot make sepatu pantopel yang berwarna hitam sudah disemir, barijeng bawa Injil terbaru. Kan ada Injil Barnabas itu yang terbaru.
Injil yang dirubah-rubah, dia bangga naik angkot. Naik angkot bangga. Kita pakai peci naik angkot dilipet, dimasukin ke tas. Ini belum taubatan nasuha kayak begitu. Ya. Nih untuk ibu, ini untuk bapak tadi ya. Ini untuk ibu, wazinatahu. Kalau kita belum berubah perhiasannya, tiap hari pakai perhiasan kayak mau kondangan, ngaji kayak mau kondangan. Waduh, itu yang namanya gelang sampai ke siku-siku. Atuh pas musopahah selaman kayak main rebana, minal aidin wal fa, mohon maaf lahir batin. Maksudnya apa? Gelang gua gede amat, tolong ngeliatin aja salah. Biasa aja lah gitu mah ya. Jangan mamer-mamerin perhiasan begitu. Biasa saja. Itu 4. Yang kelima Bu, waman taba. Barang siapa yang bertaubat walam yubaddil ashabahu, tetapi dia nggak mau mengganti teman-teman lamanya yang jelek, falaisa bitaibin, maka dia termasuk golongan orang yang bukan bertaubat. Ibu bapak nggak bisa mengganti teman-teman lama yang buruk. Itu bukan termasuk golongan orang yang bertaubat. Teman lama yang dulu yang suka nongkrong masih bergaul sampai sekarang. Yang suka ngegitar masih gaul sama yang suka ngegitar. Naudzubillah, sampai ada yang bergaul sama yang minum minuman keras. Narkoba, nyekek botol, minum vodka, minum topi miring, topi tengkleng, anak abok nyungsep ke got. Masih gaul sama orang-orang yang kagak bener. Maka baginda menyatakan wa khulata'uhu sholihin. Kalau rumah tangga, kalau kita mengarungi bahtera rumah tangga yang bahagia, diantaranya adalah bergaullah dengan orang-orang yang baik, bergaullah dengan orang-orang yang soleh. Karena peribahasa mengatakan bergaullah dengan tukang minyak wangi, walaupun kita tidak beli minyaknya, ke bawah wanginya. Walam yubaddil ashabah, nggak ngeganti itu teman-teman lama. Berapa Bu? Itu berapa? 5. Yang keenam, waman taba walam yughayyir khuluqahu. Barang siapa yang bertaubat tapi dia nggak merubah akhlaknya, dia tidak merubah akhlaknya, dalam kehidupannya masih begitu-begitu aja. Suaminya masih emosional, masih temperaturnya tinggi kalau sama si istri tercinta. Apa-apa gaplok, apa-apa tabok. Pak, walaupun kita badan kayak aderai, urat kawat, tulang besi, leher beton, muka asbes, tapi ketika rumah tangga, kata Rasul nggak boleh walayadribul wajah, mukul wajah tuh nggak boleh. Pantangan mukul wajah istri. Sebab kalau wajah istri dipukul, itu daya jual yang paling mahal. Bapak sama ibu gara-gara demen bapak ke ibu, gara-gara ngelihat wajahnya, betul Bu? Pandangan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Begitu. Kan begitu tuh. Pasti lihat wajahnya. Maka untuk itu jaga wajah istri, nggak boleh dipukul. Kalau kita memukul wajah sang istri, maka kita akan terjerat dengan undang-undang KDRT. Apa itu KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga, bagaikan Lesti Kejora dan Bilal.
Ya, itu. Akhlak jaga suami sama istri. Ya, berapa tuh? 6, 7. Waman taba, ya, walam yatwi firasahu wabisatohu. Barang siapa yang bertaubat tapi dia nggak ngelipet pirosah. Apa itu? Pirosah, ranjang, kasur. Wabisatohu, dan tiker. Nggak ngelipet tiker, nggak ngelipet kasur, palaisa bitaibin, maka bukan termasuk golongan orang yang bertaubat. Apa maksudnya? Tunggu dulu. Mantuk hadis itu kasur sama tiker. Tapi mafhum hadisnya khusus buat suami, nggak boleh selalu tidur terus. Tidur terus nggak boleh, kata Rasul. Al insan tagoyur, manusia itu berubah. Awas Pak, kalau kita udah pandemi selesai, Presiden Jokowi nanti tahun baru 2023 pengen memberikan endemi, udah nggak ada pandemi, maka keluar dong. Kita kenapa banyak yang sakit kemarin gara-gara disekep di rumah terus? Betul. Padahal mah nggak kena COVID, gara-gara di rumah terus nggak gerak. Manggah Pak, disekep, diberas. Bener Haji? Manggah, disekep, diberas. Kalau kelebihan busuk, bener nggak? Kita disekep terus 2,5 tahun ya busuk. Gerak Pak, lipetin tuh kasur, jemurin tuh tiker, lipetin tuh tiker, jemurin tuh kasur. Cari yang namanya maisah. Wa ayyakuna rizquhu fi baladi. Kata Rasul, pengen bahagia dalam rumah tangga, tidak lain adalah miliki rizki di negeri sendiri. Cari rizki di negeri sendiri. Kalaupun ada rizki di kota Tangerang, kerja di kota Tangerang. Kalaupun enggak, di Banten wilayah yang rizki sendiri, jangan jauh-jauh. Kenapa? Karena kalau jauh-jauh, khawatir suami kita nafkah lahiriah tercumponi, nafkah batiniah istri ngejerit. Akhirnya kalau jauh-jauh kerja di Sulawesi, akhirnya banyak yang selingkuh alias punya istri 2, pos 1 di Tangerang, pos 2 di Sulawesi, pos 3 di Kalimantan, pos 4 di Sumatera. Cocok Bu? Iya, jangan jauh-jauh, di Tangerang aja cari rezeki mah. Gerak Pak. Jangan banyak tidur. Penyakit kalau banyak tidur mah. Kamakola yang tidak lain adalah lagunya Mbah Surip. Bangun tidur, bangun lagi, tidur lagi, bangun. Walam yatwi firasyahu wabisatahu. Lipetin tuh kasur, lipetin tuh yang namanya tiker. Gerak suami mencari nafkah buat anak dan istri tercinta. Amin ya robbal insya Allah. Berapa itu Bu? Yang ke-8. Waman taba. Nih, ini mau nanti saya akan tes. Waman taba, barang siapa yang bertaubat, walam yatasaddaq, tapi dia tidak mau bersedekah, bifadlihi ma yaddahu, dengan sedekah yang lebih utama dari apa-apa yang ada di tangannya, falaisa bitaibin, maka bukan termasuk golongan orang yang bertaubat. Bu, orang yang misalkan nggak mau sedekah, sedekahnya nggak mau mengeluarkan yang lebih, yang di depan,
Bifadlihi mayadahu, yang lebih utama dari yang ada pada tangannya. Maka bukan kesebut orang yang bertaubat. Saya tes nih, Bu. Assalamualaikum. Bu, ibu kalau sedekah yang bagus jawab, yang bagus ya. Yang bagus banyak ikhlas apa sedikit ikhlas? Udah, ibu ngejawab banyak ikhlas. Bapak-bapak, Pak, yang bagus sedekah itu yang banyak ikhlas apa sedikit ikhlas? Yang bagus saya tanya. Yang bagus yang banyak ikhlas apa sedikit ikhlas? Yang banyak ikhlas. Tunggu, Bu, jawab Bu. Yang jujur, ibu punya duit 160.000. 100 gambarnya merah, 50.000 gambar pahlawan biru, 10.000 gambarnya warna merahnya rada muda. Ada kotak amal Masjid Al Hidayah lewat, ibu masukin mau berapa? 10.000. Katanya yang banyak ikhlas tapi 10.000. Kalau masukin yang 10.000, ibu bukan masuk kategori yang ke-8. Nggak masuk kita taubat itu. Ini udah jelas hadisnya, bifadlihi mayadaho. Yang utama yang ada di tangan kita, yang lebih, yang hebat, yang bagus, yang banyak. Sekarang Bapak suka ngantongin duit recehan di baju koko. Ketika mau sholat ke Masjid Al Hidayah, duitnya jumlahnya 16.000. 10.000, 5.000, jeung 1.000. Ada kotak amal masjid lewat, bapak masukin yang berapa? Pantes masjid kotak amalnya bunyinya gombrang gombreng gonceng, gombrang gonceng gombreng, jeng 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 jeng, recehan semua. Enggak kesebut ngasih yang recehan tuh taubat. Enggak kesebut ngasih 10.000 atau 1.000 itu taubat. Tapi kalau pengen kesebut kita taubatan nasuha, kasih yang depan. Apalagi masjid kita lagi ngebangun. Yang merah, tapi jangan yang merah muda. Ya. Bifadlihi mayadahu. Bifadlihi yang utama, yang lebih. Mayadahu dari apa-apa yang ada di tanganmu. Dari apa-apa yang ada di tangannya, kita depanin tuh. Insya Allah. Ke-8 ini ibu dan bapak. 1, rajin-rajinlah ngaji. 2, tambahin ibadah kita yang sunnah dari yang wajib. Ataupun yang lainnya kita nambah-nambah ibadah. 3, jangan punya musuh. 4, rubah pakaian dan perhiasan. 5, rubah teman-teman kita yang kurang baik. Tinggalkan, ganti sama yang baik-baik. Dan yang keberapa? Yang ke-6, jangan sampai kita lepas untuk bekerja. Keluar dari yang namanya tidak lain apa? Tidak lain adalah rumah. Walam yughayyir walam yatfi firasyahu. Itu yang namanya kasur lipat, tikar lipat, bergerak keluar rumah. Jangan diam di rumah. Dan yang ke-7, tidak lain rubah akhlak kita. Rubah akhlak suami kepada istri, rubah akhlak istri kepada suami. Dan yang terakhir, sedekah yang lebih utama dari tangan-tangan kita yang ada. Insya Allah ke-8 ini dilaksanakan, maka kita akan termasuk tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Amin ya rabbal alamin. Hatta idza hadara ahaduhumul maut. Jangan sampai nunggu mati taubat itu. Gara-gara jangan sampai nunggu mati. Jangan sampai datang kematian. Nyawa hendak lepas baru kita mau taubat.
Dari sekarang kalau bisa Bu, laksanain tuh yang 8. Dosa-dosa kita akan terhapus dengan 8 itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Qala inni tubtul an. Qala, lalu dikatakannya ketika menyaksikan apa yang dialaminya, ini tubtul an, sesungguhnya saya bertaubat sekarang, karena itu tidaklah bermanfaat dan takkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah penyesalan itu pasti datangnya terakhir. Bu, penyesalan itu datangnya terakhir, nggak bakal duluan. Penyesalan itu pada datangnya terakhir. Pas sudah ada di goro-goro baru merasakan pengen bertaubat. Nih, Bu, ada anekdot begini. Berita hari ini, pemirsa, tanggal 12 bulan 12 tahun 2012, jam 12 akan terjadi kiamat besar-besaran. Wah, ngedenger berita itu sibuk semua sedekah, sibuk semua berbuat kebaikan, sholat nggak tinggal, jamaah nggak tinggal, sedekah. TV yang ada di rumah sedekahin ke fakir miskin, mobil yang ada di rumah diberikan kepada yang butuh, motor semuanya habis semua harta benda. Besoknya, wahai pemirsa, kiamat kagak jadi ya. Itu anekdot. Barang-barangnya udah habis, kiamat kagak jadi. Maka untuk itu sedekah jangan nunggu akhir. Nunggulah dari sekarang kita sedekah. Karena penyesalan itu Allah nggak bakal terima, karena penyesalan itu datangnya terakhir. Walalladzina yu'minuna wa hum kuffar yamutuna wa hum kuffar, dan tidak pula orang-orang yang mati sedangkan mereka itu berada dalam kekafiran. Ulaika a'tadna lahum adaban alima, dan mereka kami siapkan lahum, tidak lain bagi mereka orang-orang yang kafir, a'tadna lahum adaban alima, siksaan yang sangat pedih dan menyakitkan. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bertaubat. Insya Allah 8 kategori tadi menjadikan ghirah, semangat kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggapai taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya taubat. Insya Allah minggu yang akan datang atau bulan besok kita akan jelaskan ayat 19. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah.